Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube saya. Sebelumnya di video tutorial yang sebelumnya kita sudah buat update di data poli. Selanjutnya di sini kita akan buat tutorial untuk update data ruang dengan jadwal karyawan. Oke, di sini kita langsung saja ke scriptnya kita. Di sini kita copy saja script ini, Ctrl A, Ctrl C, terus kita ke bagian mana ya, di bagian update di data ruang, terus di sini kita Ctrl V. Selanjutnya di sini data ruang ini dia cuman ada nama ruang saja ya. Kita lihat dulu di database-nya kita. Di sini dia pakai nama ruang ya. Jadi di sini kita ganti dengan nama ruang. Terus di sini ruang. Terus di sini ID poli kita ganti dengan ID ruang. Terus di sini juga sama nama ruang. Terus di sini update from ruang. Terus ID poli ini kita ganti dengan ID ruang. Oke, selanjutnya di sini dia akan kembali ke user interface di data ruang. Oke, di sini sudah. Selanjutnya kita lanjut di bagian view-nya di data ruang ya. View data ruang. Kita ambil script yang ini saja ya. Ctrl C, lalu kita enter dulu, Ctrl V, terus kita tutup div dulu di sini. Terus di sini tipenya itu kita pakai tipe hidden. Terus di sini kita hapus dari sini. Oke, nama ruang ini, name-nya ini ID ruang. Dia harus mengirim juga dengan ID ruangnya. Di sini ID ruang. Oke, di sini sudah. Kita coba testing ya. Kita coba refresh. Di sini kita coba ubah di bagian dapur. Kita coba ubah di poli ini. Kita coba ubah jadi clean apotik ini. Oke. Kita coba lihat. Oke, di sini dia berhasil ya. Kita lihat dulu. Oke, apotik berhasil. Kita ubah kembali ke poli ya. Oke, sebentar. Kita coba lihat. Oke, di sini berhasil ya untuk data ruangnya. Selanjutnya kita lanjut di bagian jadwal karyawan. Di sini ya, jadwal karyawan. Itu ada sekitar berapa ya? Ada nama, email, telepon, pekerjaan, ruang, hari, jam mulai, jam selesai dengan status ketersediaan. Kita lihat dulu di bagian database di jadwal karyawan. Kita lihat di bagian sini. Oke, di sini ya. Jadi kita keluar dulu, close. Terus kita ke bagian, kita copy yang dari data karyawan saja ya. Ctrl A, Ctrl C, terus kita letakkan di jadwal karyawan, data jadwal karyawan. Ctrl V, terus yang bagian pertama itu ada ID karyawan, terus ID ruang, ID karyawan, terus ID ruang, terus ada apa lagi? Hari, jam mulai, jam selesai. Hari, jam mulai, jam selesai. Terus dengan status ketersediaan. Status ketersediaan. Oke, di sini kita hapusin satu ini. Oke, wait. Di sini, terus di sini kita ganti dengan ID jadwal
jadwal karyawan. Terus di sini kita tambahkan di depan sini saja jadwal karyawan. Terus yang bagian pertama itu ada ID karyawan, terus yang kedua itu ID ruang, hari, terus jam mulai, jam selesai, terus status ketersediaan. Terus di sini kita hapus dulu. Oke. Ini ID jadwal karyawan. Terus di sini dia kembali ke user interface di jadwal karyawan. Oke, selanjutnya kita masuk di bagian view-nya di data jadwal karyawan. Kita ke bagian bawah sekalian. Kita copy yang ini. Ctrl C, lalu Ctrl V. Dan kita tutup di view. Yes. Di sini TP-nya itu kita pakai hidden. Di sini kita tidak pakai ini. Terus name di sini ID jadwal karyawan. ID jadwal karyawan. Di sini juga ID jadwal karyawan. Dia harus mengirim juga dengan ID-nya, ID jadwal karyawan. Oke, selanjutnya di sini kita coba testing ya. Kita coba refresh. Terus misalnya kita ubah misalnya apa ya, ini ruangnya itu misalnya operasi, terus harinya tuh misalnya hari Senin, jamnya tuh, statusnya tuh coba udah ada. Kita coba simpan. Oke, di sini karena dia sesuai abjad, kita cari dulu LL. Oke, kita di sini saja. Kita coba refresh. Oh ya, di sini dia pakai nomor ya. Kita coba halaman 7. Di sini HIJK. Oh ya. Oke, ini dia di ruang operasi. Oke, benar ya. Oke, di sini dia tetap oke. Di sini statusnya tidak ada. Oke. Di sini untuk jadwal karyawannya itu sudah jadi ya. Jadi sampai di sini saja untuk pembahasan update data ruang dengan jadwal karyawannya. Sampai ketemu lagi di video tutorial selanjutnya. Sekian dan terima kasih.